Selamat datang di Mindset. Terima kasih sudah berkunjung pada channel ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang konstruktif. Jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan terkait persoalan hukum, dapat mengirim pesan, surat kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Video ini dibuat untuk merespon pertanyaan yang disampaikan oleh salah seorang mahasiswi melalui WA. Pertanyaannya seperti ini. Secara singkat, saya akan memberikan penjelasan terkait persoalan yang dialaminya dari sudut pandang hukum perdata. Mengapa harus hukum perdata? Karena rangkaian si pelamar tersebut mengajukan lamarannya kepada sebuah perusahaan, lalu kemudian menandatangani perjanjian, lalu membuat seluruh perilaku apapun terkait dengan hubungan kerja adalah merupakan rangkaian perbuatan-perbuatan yang bersifat keperdataan. Sehingga hukum perdata menjadi dasar hukum untuk mengikat setiap para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Nah, ketika bicara soal perjanjian, salah satu asas yang paling menonjol, salah satu asas yang biasanya dibicarakan adalah asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak itu memberikan penegasan bahwa setiap orang memiliki hak bebas untuk membuat suatu perjanjian dengan catatan penting, dengan catatan yang harus digarisbawahi adalah perjanjian tersebut tunduk pada peraturan yang berlaku. Salah satu peraturan yang berlaku adalah KUH Perdata. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada salah satu pasal yang mengatur tentang sahnya suatu perjanjian. Sahnya suatu perjanjian itu terdiri dari beberapa syarat pokok. Syarat yang pertama adalah syarat subjektif. Syarat subjektif itu terdiri dari dua, yaitu sepakat, kata sepakat, dan kecakapan. Kata sepakat adalah suatu sikap yang diambil oleh kedua belah pihak, oleh pelamar dan pihak perusahaan. Kesepakatan itu terlahir dari jumlah minimal 2 orang. Lalu, kemudian perjanjian itu harus dibuat oleh orang-orang yang cakap. Orang-orang yang cakap adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Lalu syarat yang kedua adalah syarat objektif. Syarat objektif ini terdiri dari 2 bagian. 2 syarat, yaitu hal tertentu. Artinya, perjanjian apapun yang dibuat harus mengatur sesuatu yang real, harus mengatur hal tertentu. Objek hukumnya jelas, tidak boleh abstrak. Lalu, syarat yang kedua dari syarat objektif adalah sebab yang halal. Maksudnya adalah setiap perjanjian yang dibuat adalah perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Harusnya tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Harus perjanjian yang halal, perjanjian yang diakui oleh hukum. Nah, ketika si pelamar sepakat atas perjanjian yang dibuat bersama-sama dengan perusahaan, seharusnya menjadi ketentuan, menjadi undang-undang yang mengikat kedua belah pihak. Banyak kali yang terjadi adalah kesepakatan itu lahir dari kesepakatan yang sepihak. Misalnya, kesepakatan yang sepihak adalah isi dari perjanjian. Isi dari perjanjian itu ternyata ditawarkan oleh pihak perusahaan tanpa kemudian diberikan kesempatan kepada salah satu pihak untuk membaca terlebih dahulu atau memboboti. Padahal prinsip dari
sahnya suatu perjanjian, syarat 1320 tadi bicara soal kesepakatan. Kesepakatan ini termasuk terhadap soal isi, klausula dari perjanjian itu. Harusnya perjanjian itu lahir dari kedua belah pihak, isinya lahir dari kedua belah pihak. Nah, sepanjang yang saya baca, yang saya pahami dalam sistem ketenaga kerjaan, dalam sistem perburuhan, di seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu pasal pun yang mengiyahkan atau melarang penahanan terhadap ijazah. Sehingga kalau kemudian disepakati itu ada dalam suatu perjanjian, maka tentunya tidak ada persoalan. Kan tidak melanggar hukum. Tidak melanggar hukum, bukan merupakan suatu yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan. Jadi tidak ada persoalan ketika perusahaan menahan ijazah. Dengan catatan penting, disepakati kedua belah pihak. Jadi seyogianya sebelum menandatangani perjanjian tersebut dibaca dulu, dipahami isinya. Karena sepantasnya perjanjian itu salah satu klausula mengatur soal hak dan kewajiban kedua belah pihak. Jadi harusnya kedua belah pihak ada dalam posisi yang sejajar. Persoalannya yang terjadi di lapangan adalah tentunya perusahaan dan pencari kerja atau buruh bukan merupakan para pihak yang sejajar. Satu ada dalam posisi superior yang lebih tinggi, sehingga akan menjadi persoalan ketika perusahaan hanya memberikan penawaran dari perjanjian. Sementara si pencari kerja, si buruh tidak diberikan kesempatan untuk memboboti perjanjian itu. Itu yang sebetulnya menjadi persoalan yang harus dikritisi. Sehingga dari aspek hukum perdata, ketika penyerahan ijazah itu dilakukan berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak, maka kesepakatan itu mengikat menjadi undang-undang kedua belah pihak. Tidak ada persoalan yang harus diperdebatkan di sana, tetapi harus diperinci di dalam perjanjian. Hak dan kewajiban kedua belah pihak harus diperinci. Jangan sampai hak dan kewajiban hanya dituntut dari pihak pencari kerja, pihak buruh. Sementara hak dan kewajiban bos, hak dan kewajiban perusahaan tidak ada. Mungkin ini beberapa hal yang bisa saya bagikan. Saya berharap dapat memberikan sedikit pemahaman terkait soal sahnya suatu perilaku menahan ijazah pelamar kerja. Demikian yang bisa saya bagikan. Salam hormat dari saya.